Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Jay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, yes. Persib Bandung berhasil mengalahkan wakil dari Malaysia Selangor FA dalam lanjutan pertandingan match ketiga dari Liga Champions Asia 2 ya dengan skor 2-0 di mana gol diciptakan oleh Adam Ali Setiano dan penalti dari Andrew Jung ya, dan hasil ini membawa Persib naik ke puncak klasemen ya di grup karena di pertandingan lainnya Bangkok United berhasil mengalahkan Lion City Sailor sehingga Lion City yang awalnya dari peringkat 1 harus tergeser ke peringkat ketiga disusul oleh Bangkok dengan 6 poin dan Persib dengan 7 poin ya. Jadi ayo kita bahas pertandingan tadi, dimana tadi gue nonton full, tentu saja ya selalu gue akan nonton full, dimana sebenarnya di pertandingan ini Persib tidak bermain baik ya, tidak bermain baik, dimana sering organisasi mereka tuh agak hilang-hilangan ya, kemudian akurasi passing juga kadang juga suka hilang-hilangan, tapi Persib ini menang secara kualitas pemain ya. Kualitas pemain mereka begitu jomplang ya kalau kelihatan dibanding Selangor. Selangor kita lihat ya gitu-gitu aja kualitas pemainnya gitu ya. Umpan agak ngasal, organisasi agak ngasal gitu ya, kemudian reorganisasi mereka juga jelek gitu ya. Mentara Persib dengan banyak pemain berkualitasnya ya mereka bisa kontrol the game meskipun main mereka jelek gitu ya. Langsung saja dari awal babak pertama Persib sebenarnya sudah mulai lumayan menekan, tapi mereka tidak melakukan high press yang cukup tinggi ya. Mereka sedikit lah satu level garis pertahanannya itu satu level di bawah high press ya. Jadi mid block agak bermain mid block tapi agak sedikit tinggi dikit. Jadi bermainnya agak sedikit hati-hati juga. Ya, jadi Persib bermain agak sedikit tinggi, namun juga bermainnya agak sedikit area marking. Jadi mereka tidak langsung ngepres dengan banyak pemain gitu. Jadi mereka juga Persib sepertinya sedikit mengantisipasi serangan dari Selangor FA, dan sebenarnya itu lumayan berhasil karena akurasi passing dari Selangor juga tidak terlalu baik ya. Tidak terlalu baik dan banyak sebenarnya peluang yang bisa dihasilkan oleh Persib, namun final third umpan mereka ini agak buruk ya. Persib bermain tanpa Tom Haye teman-teman di pertandingan ini, dan Tom Haye entah kemana, tidak ada kabar, tidak apa-apa, tiba-tiba tidak ada di starting 11, tidak ada juga di DSP, dan kelihatan tanpa Tom Haye kreativitas itu menurun drastis. Klok dan gue Kocea yang bermain di tengah itu tidak bisa memberikan kreativitas yang sama dengan apa yang diperlihatkan Tom Haye kemarin. Ya, umpan gua Kocea, umpan Klok ini sering sekali nanggung, sering sekali nggak nyampe ya, sehingga kreativitas ke depan itu jadi agak kurang. Jadi kasihan Andre Ujungnya tuh jadi kelihatan terisolir gitu. Ditambah pemain-pemain yang ada di depan ya, Berguinho, kemudian William Barros ataupun Adam Alis itu tidak bisa memberikan kreativitas juga di depan. Rata-rata mainnya agak pakai otot lah rata-rata semua. Jadi agak mandet gitu di depannya, karena tanpa kreativitas. Jadi crossing juga agak ngaco gitu ya, umpan one two juga agak ngaco dan lain sebagainya. Tanpa kreativitas Persib agak deadlock ya, sampai akhirnya kita mendapatkan serangan balik melalui umpan terobosan dari Mark Klok yang berhasil diselesaikan oleh Adam Alis. Ya, Adam Alis dengan cukup cerdik mengecoh satu pemain Selangor dan menceploskan bola ke pojok kiri gawang yang sudah lumayan ditinggal ya, karena Adam Alis sudah 1-1 dengan kiper. 1-0 untuk Persib ya, gol dari Adam Alis dan bertahan hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, Selangor mencoba untuk meningkatkan intensitas permainan dan juga sedikit meninggikan garis pertahanan dan menggunakan cara bermainnya berbeda, di mana sebelumnya mereka menggunakan strategi quick counter, sekarang mereka berusaha untuk memegang bola. Mereka berusaha untuk memegang bola dan pemainnya jauh lebih compact lagi, lebih inverted lagi pemainnya rata-rata. Jadi jarak dari pemain satu dengan pemain lainnya jadi jauh lebih dekat di babak kedua. Jadi passing-passing mereka ini jadi jauh lebih dekat.
Dan itu terbukti sebenarnya berhasil ya untuk mendobrak pertahanan Persib, di mana dua gelandang jangkar kita bermain sedikit buruk ya. Klok dan Gweiko Choa ini reaction time-nya agak buruk, kemudian kadang beberapa kali salah mengambil keputusan juga, sehingga beberapa kali tembus lini tengah kita tuh. Makanya tiba-tiba Selangor mendapatkan banyak peluang dan mendapatkan angin. Ya, mendapatkan beberapa peluang. Untung Teja Pakualam bermain luar biasa ya di pertandingan kali ini, menahan beberapa tembakan dari Selangor sehingga gawang kita itu masih clean sheet sampai akhirnya keadaan kembali menjadi milik Persib setelah sebuah penalti ya. Jadi Barba dijatuhkan di kotak penalti, kemudian penalti untuk Persib dan diselesaikan oleh Andrew Jung 2-0 untuk Persib Bandung. Nah, setelah 2-0 keadaan kembali refresh ya. Awalnya Persib tertekan, kembali Persib bisa mengambil alih kontrol permainan, apalagi setelah Beckham Putra masuk. Beckham Putra berhasil memberikan kreativitas yang selama ini kurang dari Persib ya di pertandingan kali ini. Beckham berhasil memberikan itu, dan setelah Beckham masuk terbukti langsung mendapatkan banyak peluang. Ya, terbukti mendapatkan banyak peluang. Jadi setelah Beckham masuk, dia memberikan banyak sekali dimensi yang berbeda. Umpan-umpannya bagus, crossingnya bagus, pergerakannya bagus. Dan kita berhasil mendapatkan beberapa peluang lewat Eliano Reinders ya, lewat Ramon ya, lewat Andrew Jung juga gitu ya. Nah, semuanya gagal tapi sayangnya gitu ya. Skor 2-0 bertahan hingga usai dan Persib naik ke peringkat pertama, dan hasil ini pasti juga kembali meningkatkan koefisien skor dari Indonesia ya, Liga Indonesia, yang gua rasa akan naik ke peringkat 21 harusnya ya. Sekarang kan kita ada 22, harusnya kita sekarang naik ke 21. Jadi hasil yang sangat bisa dibanggakan ya, meskipun mainnya tidak terlalu baik sebenarnya, permainnya tidak terlalu baik, tapi karena kualitas pemain dari musuhnya juga tidak terlalu baik juga, jadi kita masih bisa mendapatkan kemenangan yang solid ya. 2-0 dengan clean sheet tanpa kebobolan, hasil yang cukup baik, dimana ini memperbesar peluang Persib untuk lolos ke babak berikutnya. Kunciannya cuma satu ya, gua rasa kita tidak boleh kalah di 3 game selanjutnya ya. Nanti kita akan berhadapan dengan Bangkok di rumah sendiri, kita akan berhadapan dengan Lion City Sailor di kandang Lion City Sailor di Singapura, dan kita akan berhadapan dengan Selangor di Malaysia ya. Jadi harapkan di 3 pertandingan itu Persib tidak mengalami kekalahan ya. Imbang ataupun menang akan sangat disyukuri gitu ya. Jadi untuk lolos ke babak berikutnya, kalau boleh gue melihat peta kekuatan ya, berarti Selangor ini hampir dipastikan tidak akan melaju ke babak berikutnya karena mereka masih 0 poin. Sisanya adalah tinggal menyingkirkan antara Bangkok United atau Lion City Sailor. Bangkok ada di peringkat kedua dengan 6 poin, Lion City ada di peringkat ketiga dengan 4 poin, Persib ada di peringkat 1 dengan 7 poin. Kita secara matematik ada di atas angin, tapi juga jangan jumawa juga ya, jangan jumawa juga karena di tahun kemarin kita juga gagal melaju ya, meskipun kita menang lawan Lion City. Nah, sekarang mudah-mudahan permainan solid ini terus ditunjukkan ya. Kita sebenarnya punya pertahanan yang solid di turnamen ini, hanya saja waktu berhadapan dengan Lion City kita kecolongan di menit akhir yang membuat kita kebobolan. Itu satu-satunya kebobolan yang terjadi kepada Persib di ajang ini. Jadi pertahanan Persib juga sangat solid ya di musim ini. Jadi semoga itu dipertahankan, clean sheet terus sampai akhir, dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjengkel juara di ajang ini, karena ternyata lawan-lawannya pun ya rata-rata setara sama Persib ternyata. Setelah gue lihat peta kekuatannya ya, jadi Persib punya peluang yang cukup baik sebenarnya di ajang ini untuk melangkah sangat jauh. Lion City aja bisa sampai final, masa Persib nggak bisa gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke guys, selamat untuk Persib sekali lagi, tim kebanggaan Bandung once again ya. Semoga konsisten mainnya, dan tanpa Tom Haye aja bisa kayak gitu, apalagi nanti ada Tom Haye, gue rasa akan lebih dahsyat lagi. Oke, semangat buat Persib untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. See you di video selanjutnya. Bye.